A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am ayat 90. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 91, Al-An'am ayat 92. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 93 atau ayat 94. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة
wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 91 di dalam surat Al-An'am ini, di dalam kitab At-Tafsir, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim yang dikarang oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan, mentafsirkan di dalam ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrih, beliau mengatakan wa ma 'azamullaha haqqa ta'zimi. Orang-orang tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selayaknya mengagungkannya kepada Allah, selayak-layaknya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ma'asyiral hadirin turunnya kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah, karena ayat ini ayat Makkiyah, ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah, belum hijrah ke Madinah. Ayat Makkiyah. Nah, ayat ini menyinggung orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka mengatakan pada diri mereka, mereka itulah orang-orang yang mengagungkan Tuhan sebenar-benarnya pengagungan kepadanya, mengagungkan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Dengan cara tadi, dengan cara melakukan kesyirikan, kemusyrikan. Mereka jadikan sesembahan-sesembahan lain selain Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kafir Quraisy Pak meyakini apa yang mereka sembah itu Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lain, berhala-berhala yang mereka sembah itu, mereka meyakini bukanlah mereka ini sebagai Tuhan, ini hanya sebagai perantara. Karena mereka berdosa, dosa mereka banyak, tubuh mereka jijik, sehingga ketika komunikasi langsung dengan Allah, mereka khawatir tidak bisa connect, tidak bisa nyambung. Makanya mereka, orang-orang kafir, menjadikan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia menjadi konektor, menjadi penyambung antara diri mereka yang notabenenya kotor-kotor tadi, najis-najis tadi, untuk menyambungkannya kepada Allah yang maha mulia. Maka butuh perantara. Perantara mereka bernama Lata, Uzza, Manat, Hubal dan para sesembahan-sesembahan yang mereka lakukan. Dan ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tercatat di dalam Al-Quran ketika mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, orang-orang kafir Quraisy, kami tidak menyembah berhala-berhala ini, kami menyembahnya hanya untuk menjadi penghubung antara kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mengklaim diri mereka menjadi orang-orang yang betul-betul menghormati Allah sehormat-hormatnya, mengagungkan Allah dengan setinggi-tinggi pengagungan kepada Allah, tapi dengan cara yang salah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang kafir Quraisy tersebut tidaklah menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penghormatan yang semestinya, ya, seharusnya mereka kerjakan. Apalagi mereka berkata iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Terlebih-lebih ketika mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Dia tidak meyakini
Allah menurunkan kitab suci. Mereka tidak meyakini Allah Ta'ala mengutus para utusan, para nabi, para rasul di tengah-tengah mereka. Makanya kata Allah, pengagungan yang mereka agungkan kepada Allah tidak sesuai, tidaklah dibenarkan. Kenapa? Salah. Pengagungan hamba kepada Allah adalah dengan cara mengikuti apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya. Itu baru pengagungan yang benar, itu baru pengagungan yang benar. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, iz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan tidak benar, tidak ada yang Allah turunkan kepada manusia sesuatu apapun, mau kitab suci kah, ya, mau nabi kah, tidak ada. Makanya Allah Ta'ala menjawab di kalimat berikutnya, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Tanya kepada mereka Muhammad, kalau mereka tidak percaya bahwa Allah yang menurunkan kitab suci, tidak ada kitab suci yang Allah turunkan, enggak ada rasul dan nabi Allah Ta'ala utus, lalu tanya kepada mereka, man anzalal kitab, siapa yang menurunkan kitab Taurat? Siapa yang menurunkan kitab Taurat? Ja'a bihi Musa, alladzi ja'a bihi Musa, yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada Musa. Siapa yang memberikan kitab Taurat itu kepada Musa? Pasti jawabannya adalah Allah. Man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas, sebagai cahaya, sebagai penunjuk jalan kepada manusia. Kitab Taurat itu yang mana mereka percaya sebenarnya Taurat itu dari sisi Allah, tapi ucapan yang mereka ucapkan, orang-orang kafir mengucapkan sesuatu yang tak layak mereka ucapkan, sehingga mereka mengakui bahwa merekalah yang paling mengagungkan Allah. Allah menolaknya karena mereka mengatakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah kisah ini atau asbabun nuzul ini bisa kita kaitkan Bapak ibu di dalam kondisi kita sehari-hari. Karena ada orang merasa yang paling bertakwa di sisi Allah. Di tengah-tengah kita, sudahlah ya, dalam rumah, dalam masjid ini aku yang paling pakam. Ay, pakam kamu. Seakan-akan dia yang paling menghormati Allah, seakan-akan dia yang paling dekat kepada Allah, seakan-akan dia yang paling mengabdikan dirinya kepada Allah. Yang lainnya kroco-kroco galau, yang lainnya hanya pemula-pemula saja. Pak, kita katakan tak tahu kita di sisi Allah siapa yang paling tinggi derajatnya. Tidak tahu kita, tidak tahu kita yang mudakah atau mereka yang tuakah, para laki-laki atau para perempuan. Kita tidak tahu Pak posisi kita di hadapan Allah. Jangan-jangan kita merasa bagus di mata Allah, kita tidak kati apa-apanya. Makanya sekali lagi Allah tegaskan dalam Al-Quran sebagai standar, siapa saja yang ingin dekat dengan Allah, ingin mengagungkan Allah, orang-orang yang mengagungkan Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tidak melihat siapa dia, banyak atau tidak hartanya, tinggi atau tidak jabatannya, bagaimana fisiknya, enggak, Allah tak lihat itu. Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidaklah melihat dari fisikmu, tidak melihat dari hartamu, tidak melihat dari rupamu, tidak. Yang Allah lihat hanyalah takwa, amal dan hati kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kadang kita bersedih Pak, ada orang-orang yang mengklaim dirinya paling benar. Misalnya orang-orang mengklaim dirinya paling dekat dengan Allah, yang lain semua, yang lain salah semua, yang lain neraka semua. Seakan-akan dia yang punya neraka, seakan-akan dia yang punya surga, sehingga dia bisa menentukan fulan surga, fulan neraka. Tidak bisa Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah
yang menentukan si fulan masuk kemana, si fulan masuk kemana. Itu bagaimana cara kita menghormati, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu ya tidaklah menghormati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya penghormatan, dengan semesti-mestinya penghormatan kepada Allah. Terlebih-lebih ketika mereka mengatakan sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan apapun kepada manusia. Dia nafikan apa yang Allah berikan, dia nafikan kitab suci, dia nafikan para rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Makanya Allah katakan dengan tegas, jawab wahai Muhammad, man anzalal kitab, siapa yang menurunkan kitab suci? Alladzi jaa bihi Musa, yang diberikan kepada Musa, yaitu kitab Taurat. Jelas jawabannya adalah Allah lah yang memberikannya, Allah lah yang menurunkannya. Yang mana kitab Taurat itu sebagai nuran wa hudal linnas, sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi manusia di jalan yang benar, di jalan ketakwaan, di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka lakukan sesuatu yang tidak masuk akal, Pak. Taj'alunahu qaratisa tubnunaha wa tukhfuna katsira. Mereka kitab Taurat itu mereka salin di dalam kertas-kertas, taj'alunahu qaratis. Mereka salin kitab Taurat itu di kertas-kertas. Lalu kata Allah, tubdunaha wa tukhfuna katsira. Ada yang ditampakkan, ada yang ditulis, ada yang disembunyikan, ada yang dibuang. Ini kata Allah, Pak, bahwa mereka mengedit tanda kutip kitab suci Taurat yang Allah berikan kepada Musa. Setelah mereka pindahkan kitab suci Taurat itu di kertas-kertas, mereka tulis ulang. Mereka tulis ulang. Yang cocok untuk dia, yang lemah untuk dia, tulis sebagai firman Allah, wahyu, ketetapan yang Allah telah tetapkan, tulis. Yang sesuai, yang lemah bagi mereka. Tapi yang tidak sesuai untuk mereka, mereka merasa risih, mereka merasa canggung, mereka merasa berat melakukannya. Ini tidak usah ditulis, karena mereka yang menulis kitab suci tadi, disalinnya dari Taurat asli menuju disalinnya ke kitab, ke qaratis, menjadi kertas-kertas ya. Taj'alunahu qaratis tubdunaha, engkau menuliskan atau menampakkan sebagian, wa tukhfuna katsira, dan kalian menyembunyikannya lebih banyak daripada apa yang kalian timbulkan. Kalian menyembunyikannya lebih banyak dibandingkan apa yang kalian tuliskan. Kata Allah, wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Sedangkan Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kalian, kalian telah diajarkan oleh Allah Ta'ala ya, sesuatu yang sebelumnya kalian tidak tahu, kalian maupun bapak moyang kalian. Diajarkan dalam kitab-kitab suci, entah itu dalam Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud, atau kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, atau kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, atau Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pelengkap, penyempurna dalam kitab-kitab suci yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Nah ini kata Allah, wa ulimtum, kalian telah diajarkan malam ta'lamu, sesuatu yang tidak kalian ketahui sebelumnya, antum wala aba'ukum, kamu dan bapak moyang kamu tadinya tidak tahu, jadi tahu karena ada kitab suci yang telah mengabarkannya. Contoh Pak, ini kita berbicara tentang Al-Quran sajalah, tidak usahlah berbicara tentang kitab-kitab yang lain. Contoh Pak, Al-Quran. Di dalam Al-Quran, isi kandungan Al-Quran itu hudan linnas, sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran banyak maklumat-maklumat, informasi-informasi yang disampaikan kepada kita, yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya
tidak nyambung, tidak masuk di akal kita jadi masuk akal. Contoh Pak, contoh ketika kita masih di alam arwah, masih di alam rahim, kita pernah bersumpah kepada Allah, berjanji untuk menjadikan Dia satu-satunya Tuhan kita. Berjanji kita untuk menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, tidak ada sesembahan lain kecuali Dia. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, ketika Allah mengambil sumpah kepada kita, lalu Allah Ta'ala mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Kita semua menjawab Pak, semua kita, semua manusia yang terlahir pasti menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi, kami bersumpah bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan bagi kami. Kita lahir Pak lupa dengan saksi itu. Ketika kita lahir lupa karena memang dilupakan oleh setan, dilupakan oleh setan. Setan menjadikan kita lupa dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran kembali mengingatkan, menginformasikan, hei anak Adam, dulu sebelum kamu lahir, bahkan dulu sebelum kakek moyang kamu ada, kamulah sudah kami ambil sumpah, jadikan aku sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan selain Allah. Satu-satunya Tuhan, ya. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan kepada kita, diinformasikan, karena kita semua lupa. Tidak ada yang ingat Pak, tidak ada yang ingat dengan janji kita kepada Allah, karena beda alam. Kita sekarang di alam dunia, waktu kita diambil sumpah di alam yang lainnya, maka diingatkan, diinformasikan. Tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Rupanya dulu pernah berjanji kita, pernah bersumpah kita. Tadinya kita tak tahu siapa yang harus disembah ini. Lalu dalam kitab suci Al-Quran menyampaikan, Allah lah satu-satunya sesembahan, tidak ada sembahan lain. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, katakanlah sesungguhnya aku satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku, dirikan salat untuk mengingatku. Tahu kita siapa yang kita sembah, tahu kita kemana arah tujuan hidup kita. Allah Ta'ala mengatakan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok manusia menuju ke dalam surga, ada sekelompok manusia menuju ke neraka. Orang-orang yang menuju ke surga karena di dunia dulu mereka taat, ikut aturan. Kata Allah, ini halal dihalalkannya, ini haram diharamkannya, maka digiring dia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang-orang menuju neraka karena di dunia dulu mereka tidak mau taat, selalu membangkang. Kata Allah, ini haram, dihalalkannya, digawekannya. Kata Allah, ini halal, malah ditinggalkannya. Lebih memilih yang haram dibandingkan yang halal, digiring menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, itu dikasih informasi kepada kita. Bahkan hadis pun memberikan informasi, kalau kita mati di kuburan, apa yang akan terjadi di dalam kubur nanti diinformasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak tahu sebelumnya, menjadi tahu karena diinformasikan, entah itu dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain Pak, kita tidak tahu Pak apa yang akan terjadi dalam kubur, tapi Nabi ngunjuk tahu karena Allah mewahyukan kepada Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang setelah dimakamkan, dikuburkan, lalu beranjak pulang orang-orang yang menguburkannya itu, 3 langkah kembali dia ke rumahnya, malaikat Munkar dan Nakir pun datang ke kuburan dia, ke lubang dia tadi. Lalu dikembalikan lagi ruhnya, lalu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tadi. Kita tidak tahu Pak. Kalau tidak kati hadis ini tidak tahu kita kalau cak itu age. Ditanya kita siapa Tuhan kau, ditanya kita siapa Nabi kau, ditanya kita apa kitab suci kau, ditanya kita siapa saudara-saudaramu.
Kalau tak diunjuk tahu dalam hadis, tak tahu kita Pak kalau cak itu bakalan yang akan kita temukan nanti di dalam kubur kita. Yang berimankah atau yang tidak beriman, semuanya sama akan ditanya dengan 4 pertanyaan tersebut. Setelah selesai menunggu sampai kiamat tiba, lalu dibangkitkan lagi kita di hari kebangkitan yaumul ba'si, lalu kita ditanya lagi dan lain sebagainya. Kesemuanya itu tadinya kita tidak tahu menjadi tahu karena Allah Ta'ala memberitahukan, menginformasikan dalam Al-Quran atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikannya di dalam hadis. Maka di dalam ayat ini mengatakan wa'ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kalian sesuatu yang tadinya kalian tak tahu. Anda tak tahu, begitu juga nenek moyangmu juga tak tahu. Qulillah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengajarkan dan yang menurunkan kitab suci tersebut. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Seandainya masih saja dia menolak, tidak mau beriman, sudah diam ke baik. Zarhum, biarkan saja mereka. Zarhum fi khawdihim yal'abun. Biarkanlah dia bermain, bersendagurau, biarkanlah. Karena pada akhirnya nanti akan mereka lihat apa yang diceritakan kepada mereka tadi. Ketika sudah didakwahi Pak, sudah disampaikan, dia tidak mau mengikutinya, bahkan memperolok-oloknya, sudah biarkan saja. Yang jelas tugas kita sudah selesai. Tugas kita hanya menyampaikan. Jangankan kita, Nabi Bame itu tugasnya hanya menyampaikan. Illal balagh, kecuali hanya menyampaikan saja. Masalah mereka nerimo tak nerimo, galak melok kita tak galak melok kita, itu biarlah urusan Allah, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita sampaikan masih saja dia membangkang, zarhum, biarkanlah, tinggal kelai. Zarhum fi khawdihim yal'abun, biarkanlah saja mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bermain-main di dalam kesesatan yang mereka lakukan. Tidak apa-apa, karena mereka akan menjumpai apa konsekuensi dari yang dia lakukan ketika hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, masuk pada ayat selanjutnya, ayat 92 di dalam surat Al-An'am. Allah Ta'ala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Kata Allah, ini kitab suci Al-Quran. Wa hadza kitabun, dan ini kitab suci Al-Quran. Kalau tadi membahas tentang kitab-kitab suci sebelumnya, membahas tentang Taurat, sekarang kata Allah wa hadza kitabun, ini kitab suci Al-Quran yang ada, yang kami berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci itu anzalnahu, kami yang menurunkannya. Kami yang menurunkannya. Ini wahyu yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas Allah Ta'ala mengatakan anzalnahu, kami yang menurunkannya. Karena orang-orang kafir Quraisy dulu mengira bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad, Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Mereka mengira begitu. Padahal mereka sadar dan mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu orang al-ummi, yang tak mampu membaca dan tak mampu menulis. Tapi mereka yakini bahwa Al-Quran yang indah itu buatan Muhammad sendiri. Kan ini kan tidak matching, tidak nyambung. Dia tahu Nabi Muhammad dah pacak maco, dia tahu Nabi Muhammad dah pacak nulis, tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah, katanya ini buatan kau. Alangkah pakamnya, ya. Orang-orang yang pandai bersajak, yang pandai bersyair, ya, sampai-sampai syair-syairnya ditempel di dinding-dinding Ka'bah sebagai penghormatan bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, membuat syair yang bagus. Di dinding Ka'bah Pak ditempel itu syair-syair mereka itu, mendapatkan banyak hadiah bagi orang-orang yang tulisannya bagus-bagus. Dan ketika dibandingkan antara tulisan orang-orang yang dapat
hadiah yang ditempel di Ka'bah tadi dengan Al-Quran ndak kate apa-apanya syair ini. Padahal ini sudah orang yang paling pandai membuat syair di zamannya. Masa mereka tidak tersentak hatinya? Muhammad kan ndak pacak maco, Muhammad kan ndak pacak nulis, ndak kado menghasilkan karya yang lebih pakam daripada karya-karya orang-orang yang kita kenal sebagai profesor di bidang sastra, profesor di bidang bahasa. Dia banyak tulisan-tulisannya yang fenomenal, yang terkenal, yang viral dan lain sebagainya. Nah, seharusnya mereka meyakini bahwa karena Muhammad dak pacak maco, Nabi Muhammad dak pacak nulis, apa yang disampaikan jelas itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Maka Allah tegaskan di sini, anzalnahu, kami yang menurunkan, bukan buatan Muhammad, bukan buatan Nabi Muhammad, tapi kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu, yang kami turunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, mubarakun, kitab suci itu penuh dengan keberkahan. Pak, keberkahan, kalau kita ingin mencari keberkahan itu tuh di dalam kitab suci semuanya keberkahan, semuanya keberkahan. Kita baca kitab suci kita Al-Quran, diberkahi kita. Kita menjaganya, menghafalnya, diberkahi lagi kita. Kita mengamalkannya, diberkahi lagi kita. Bahkan tidak membacanya, tidak mengamalkannya, kita cukup cium insya Allah mendapatkan keberkahan dari kitab suci. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan kitab suci kita Al-Quran mubarakun, diberkati oleh Allah, penuh dengan keberkahan di dalamnya, penuh dengan keberkahan di dalamnya, mubarakun. Lalu Allah Ta'ala mengatakan musaddiqul ladzi baina yadayhi, dan Al-Quran itu musaddiq, membenarkan kitab-kitab suci terdahulu yang datang sebelumnya. Ini fairnya Al-Quran, ini fair, adilnya Al-Quran. Walaupun datang belakang sekali, tidak pernah ngejelek-jelek ke kitab suci sebelumnya, Pak. Bahkan Al-Quran ini membenarkan kitab suci yang dulu diturunkan oleh Allah. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa benar dulu Allah turunkan kitab suci Zabur kepada Nabi Daud. Al-Quran mengatakan benar dulu ya ada kitab suci yang disebut dengan Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Benar dulu ada kitab suci bernama Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Dibenarkan semua, Pak, kitab-kitab suci. Bahkan bukan hanya kitab suci, suhuf, lembaran-lembaran, suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim, kepada Musa, dibenarkan juga oleh Al-Quran. Karena fair Al-Quran, tidak mau menutup-nutupi yang memang itu terjadi, yang memang itu ada. Jadi amat sangat mengherankan jika orang tidak mau mengikuti Al-Quran, padahal Al-Quran fair. Al-Quran betul-betul menjelaskan tentang kitab suci sebelumnya dengan sebenar-benarnya, selayak-layaknya, tidak ditambah, tidak dikurang ya. Kalaupun menjelaskan tentang kitab suci ada kejelekannya, bukan kitab sucinya tapi pelakunya. Contoh ya, kitab sucinya misalnya dikurangi ya, diinhiraf, diperbaiki, diedit, bukan kitab sucinya yang salah tapi pelakunya, orangnya, oknum orangnya yang salah, bukan kitab sucinya. Maka kata Allah Ta'ala di ayat ini, musaddiqul ladzi baina yadayhi, kitab suci Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab suci sebelum-sebelumnya yang Allah turunkan kepada para rasul dan nabi-nabinya. Walitunzira ummal qura, dan kata Allah, Al-Quran itu kami turunkan untuk memberikan peringatan kepada ummal qura. Ummal qura itu, Pak, nama lain dari Mekah ya, Ummul Qura ya. Makanya ada Universitas Ummul Qura yang ada di kota Mekah, karena salah satu dari nama lain Mekah, ada Makkah, ada Bakkah, ada Ummul Qura, ada Al-Mi'ad ya, dan masih banyak lagi nama-nama lain nama Mekah itu. Nah, di sini sebutkan ya, walitunzira ummal qura, untuk memberikan peringatan kepada penduduk Ummul Qura,
penduduk Mekah, wa man haulaha, dan yang ada di sekitarnya. Para ulama tafsir mentafsirkan wa man haulaha, yang ada di sekitarnya, ai bi makna fil alam, di alam semesta, Pak. Karena menurut para ulama Mekah itu menjadi pusat dari bumi ini, pusat dari bumi ini yaitu Mekah. Wa man haulaha, yang ada di sekitarnya, entah itu sekitarnya lingkaran kecil sampai lingkaran besar, kan ujung-ujungnya sampai habis itu. Maka disebutkan wa man haulaha, Allah turunkan Al-Quran untuk memberikan peringatan kepada penduduk Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sekitarnya maksudnya yang ada mengelilinginya, alam semesta. Wa man haulaha. Lalu Allah Ta'ala kembali melanjutkan walladzina yu'minuna bil akhirah, dan adapun orang-orang yang beriman dengan datangnya hari akhirat, yu'minuna bihi, dia betul-betul mengimaninya, wahum ala solatihim yuhafizun, mereka senantiasa menjaga solat-solat mereka, menjaga sembayang-sembayang mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ujung ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang beriman. Salah satunya mereka senantiasa menjaga solat-solat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, ya, 5 kali sehari semalam, 5 waktu sehari semalam, dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuhnya itu dijaga. Apalagi di dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan hafizu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah solat-solat yang diperintahkan, was sholatil wusta, begitu juga dengan solat pertengahan. Semua solat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua menjaganya. Menjaganya dalam artian melaksanakannya, mendirikannya. Ketika tiba waktunya subuh, kita solat subuh. Ketika tiba waktunya solat zuhur, kita solat zuhur. Asar, kita solat asar. Maghrib, isya, kita solat maghrib. Kita solat isya. Begitu selanjutnya. Yang menjaga solat-solatnya di dalam kehidupannya, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih, orang-orang yang beriman kepada hari kiamat, maka sungguh dia betul-betul orang yang beriman. Wahum, dan salah satu ciri yang lain, mereka ala solatihim yuhafizun, senantiasa menjaga solat-solat yang diperintahkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau solat wajibkah, mau sholat sunnahkah, dia laksanakan. Yang jelas wajib dululah, pelihara wajib dulu. Karena ketika yang wajib kita pelihara, ya, sunnah tidak dilakukan pun tidak jadi masalah, namanya sunnah. Cuman tadi kalau kita punya waktu, ya, punya waktu banyak, ya, sudah melaksanakan sholat fardu, sholat wajib kita, maka jangan lupakan sholat sunat, karena sholat sunat ini untuk menggenapkan, menyempurnakan pahala sholat kita yang masih kurang. Mungkin ketika kita sholat, ya, seharusnya minimal nilai sholat diterima itu 7, kita dapat 6, sekian, maka dengan sholat qobliyah atau ba'diyah atau sholat-sholat sunnah itu akan menggenapkan atau menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat-sholat fardu kita. Karena di dalam hadis dikisahkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaudit sholat-sholat tadi, lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, unzuru, lihat kepada sholat nafilahnya, sholat sunnahnya, apakah ada? Kalau ada, ambil untuk menggenapkan solat-solat wajib mereka yang masih kurang. Oleh sebab itu, wahum ala solatihim yuhafizun, mereka senantiasa menjaga solatnya. Ini pentingnya menjaga solat, jangan sampai ditinggalkan. Karena orang yang meninggalkan solat, apalagi dengan sengaja, tidak meyakini kewajibannya, maka sudah barang tentu dia telah keluar dari ajaran agama Islam, menjadi murtad, menjadi kafir dia. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ya, barang siapa, kata Nabi SAW, perbedaan perjanjian antara kita dengan orang kafir itu terletak pada solatnya. Barang siapa yang meninggalkan solatnya, maka sungguh dia telah kafir. Di riwayat lain, ya, faqad kafara bima, ya, bima uti ala Muhammad, telah kafir atas apa yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad. Artinya dia telah kafir dari Islam ketika dia tidak meyakini
ya, kewajiban sholat, sehingga dia meninggalkan sholat itu sendiri, sehingga dihakimi oleh para ulama dia menjadi murtad atau menjadi kafir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah jam 6 ini Pak, jadilah dulu sampai ayat 92 di dalam surat Al-An'am. Insyaallah di pekan yang akan datang kita lanjutkan kembali di ayat-ayat berikutnya. Kita coba buka dulu sesi tanya jawab sebelum waktu isyraq tiba. Dipersilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Barangkali bagi saya pribadi atau juga ada yang lain ya, saya tidak mengatakan umum ya, saya mendapat pencerahan hari dari ceramah Ustaz pagi ini. Tadinya saya takut bertanya ini Ustaz, takut gugur iman. Pertama tentang perjanjian tadi, bertanya-tanya saya menanyakan, rupanya jawaban Ustaz hari ini benar, karena ada alam lain kan, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala itu, dan juga ada dilupakan oleh syaitan. Kan rasanya dulu saya tidak pernah ingat mau tanya, takut kayak gugur iman kita ini kan. Alhamdulillah terkait ini alangkah kasihannya Ustaz, orang-orang yang tidak dilahirkan dari keluarga muslim dan juga di lingkungan muslim yang tidak mendapat info tentang itu. Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, saya juga merasa banyak salah pengertian mungkin, karena mungkin kosakata bahasa Indonesia kita sedikit. Kan ketika Israfil yang meniup sangkakala itu, yang pertama orang dibangkitkan dari kubur. Orang berpersepsi banyak bahwa diantaranya saya sendiri mengatakan, kalau selama ini kalau begitu masuk kubur langsung tidur saja, tidak ada disiksa. Tapi saya tidak membicarakan itu. Yang penting kita dunia ini berbuat baik dulu lah, urusan Allah lah. Mungkin bangkitnya itu mungkin pengertiannya lain. Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, masalah alangkah bahagianya kita dapat nikmat dari Allah, bahwa kita terlahir dari rahim orang-orang yang beriman. Bapak kita iman, mama kita iman, bahkan kakek moyang kita iman. Kesian dengan orang-orang yang terlahir dari rahim yang tidak beriman kepada Allah, kakek moyangnya juga tidak beriman, sehingga membuat dia tidak beriman. Pak, kasihan boleh, tapi ketika kita menyalahkan Allah tidak benar, karena Allah berikan setiap manusia itu akal. Akal ini yang akan menimbang mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita mungkin memang yang terlahir dari rahim yang beriman, dari kecil sudah didoktrin enak ngarakenyo, lemak ngarakenyo. Kenapa? Karena sudah ada doktrin dari orang tua kita. Tapi orang-orang yang terlahir dari rahim yang tidak beriman kepada Allah, doktrin dia malah sebaliknya dari doktrin kita. Kita didoktrin untuk beriman, dia didoktrin untuk kafir dengan Tuhan yang kita yakini. Hanya beriman kepada Tuhan yang mereka yakini saja. Tapi Allah kan maha adil, Allah maha bijaksana. Selagi dia masih kecil, akalnya belum sempurna, belum akil balik, Allah tidak menyiksanya ketika mereka dalam kondisi itu. Mati dia dalam kekafiran, tapi dia belum dalam kondisi akil balik, akalnya tidak sempurna, Allah tidak menyiksanya. Mereka mati dalam kondisinya fitrah. Karena orang-orang yang anak-anak kecil, orang-orang non-Islam Pak, mati misalnya, mereka mati dalam kondisi fitrah, walaupun dikuburkan di tengah kelompok-kelompok mereka, tapi Allah tahu dia ini fitrah. Kenapa? Karena dia belum bisa membedakan Pak, mana yang benar, mana yang salah. Akalnya belum sempurna. Makanya Allah berikan kita akal yang sempurna. Ketika sudah dewasa, nah kita yang memilih mau ikut agama ini atau mau ikut agama itu. Agama ini begini, agama itu begitu. Kita timbang mana yang paling benar menurut fitrah kita, mana yang paling benar menurut kita, dan pilihan kita itulah akan berdampak pada konsekuensinya. Ketika kita meninggalkan ajaran agama non-Islam menuju Islam karena kita yakini Islam yang benar, maka konsekuensinya
kau akan diridhoi oleh Allah, mati masuk surga. Itu konsekuensi. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah keluarga yang non muslim misalnya, lalu kita diberikan akal oleh Allah, sempurna sudah, umur sudah 15, 20, 25, 40, sempurna sudah akal ini, sudah mendapatkan informasi tentang Islam, tentang agama-agama lain, tapi kita menolaknya, mengabaikannya, lalu kita memilih bahwa ajaran agama nenek moyang kami inilah yang benar, pilihlah. Tapi konsekuensinya, karena akalmu sudah sempurna, di akhirat nanti Anda akan menerima konsekuensinya. Karena kau memilih ajaran agama itu, Allah murka dengan dirimu, dengan kemurkaan Allah Anda dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya. Kita yang punya akal ini akan menimbang, Pak. Jadi memberikan kasihan kepada mereka tidak apa-apa, karena mereka didoktrin dari kecil. Kalau kita didoktrin keimanan, mereka didoktrin tentang kekafiran, ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Cuman ketika mereka sudah dewasa, mereka punya akal. Mereka punya akal. Akal inilah yang dipintai pertanggungan jawab oleh Allah. Bukankah akalmu sudah sempurna? Kenapa engkau tidak memikirkan? Tidak mungkin Tuhan itu sekian. Tuhan itu pasti satu. Tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga, tidak mungkin 10. Bayang ke bae, aman di kelas ada 10 ikut ketua kelas, hancur kelas. Di kelas ada 3 ikut ketua kelas, siapa yang nak diturut? Itu urusan kecil baru, Pak. Apalagi urusan besar tentang Tuhan. Makanya logika bermain. Ketika logika sudah sempurna, dia memilih pilihannya, silakan memilih, tapi harus siap untuk menanggung konsekuensi atas pilihan yang kita pilih. Itu satu. Koreksi dulu, Ustaz. Silakan. Ya, kalau di zaman ada informasi ini bisa, Ustaz, tapi Ya. kan tidak ada informasi sama sekali seperti zaman dulu, orang yang tertutup. Ya, maksud saya itu bukan Ya. saya ini. Ya. Itu kasihan dengan yang bersangkutan. Baik. Kan kalau sekarang ada informasi, Ustaz. Dulu tidak ada tertutup dan tidak ada orang dai sampai ke situ. Baik. Itu maksud saya, Ustaz. Baik. Adapun orang-orang yang tidak mendapatkan informasi yang layak, misalnya, kalau zaman kita seperti Pak Ketua sampaikan, tidak ada alasan lagi kalau di zaman sekarang ini. Lah di mano-mano kita muka HP langsung keluar. Ya. Kalau di zaman dulu misalnya masih di zaman batu, ya, atau di zaman ya sebelum ada informasi yang amat sangat masif ini, lalu bagaimana? Allah Maha Adil dan Allah Maha Bijaksana. Kita mungkin, Pak, tak mampu menghakiminya, tapi Allah tahu kadar kemampuan si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Bukankah Allah sendiri mengatakan, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula, kami tidaklah akan mengazab satu kaum sehingga kami mengutus rasul di tengah-tengah mereka. Rasul ini untuk mengingatkan, ini salah, yang ini betul, yang ini salah, yang ini betul, yang ini salah, yang ini betul. Kalau dak kati Nabi Rasul diutus di tengah-tengah mereka, maka nak ngomong ngapu lagi. Dak kati yang memberikan informasi kepada kita. Kalau dak kati yang memberikan informasi, Pak, setidaknya kita masih punya fitrah. Fitrah itu menjadi modal awal. Fitrah, Pak. Fitrah, karena kita terlahir semua dalam kondisi fitrah. Kata Nabi SAW, ya, apa namanya, kullu mawludin yuladu alal fitrah, semua anak yang terlahir, dia terlahir membawa fitrahnya. Fitrah itu, Pak, meyakini bahwa pasti ada Tuhan. Pasti ada Tuhan. Tidak mungkin dia meyakini aku tercipta dengan sendirinya. Pasti dia meyakini bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Itu fitrah. Dan ketika dia menjalani fitrah itu dengan sebaik-baiknya, anggap saja tidak tahu, karena tidak ada nabi yang Allah utus, tidak ada rasul yang Allah utus, dia ikuti fitrahnya saja, maka sudah aman dia, karena dalam kondisi fitrah. Jadi orang-orang terdahulu, kalau memang tidak ada informasi yang sampai di telinga mereka dan mereka mengikuti fitrahnya, maka mereka pun termasuk penduduk surga karena ikut dalam kondisi fitrah. Jangan sampai tidak ada informasi lalu dia tinggalkan fitrahnya lalu menyembah kepada hawa nafsu. Nah, ini yang menjadi salah. Tidak boleh kita benarkan orang yang mengikuti hawa nafsu dengan alasan tidak ada informasi, ya.
Kalaupun tidak ada informasi, ada modal awal yang Allah berikan yang namanya fitrah. Tinggal fitrah tadi diterima, dijalani, atau ditolak fitrah tadi lalu mengikuti hawa nafsu. Ketika mengikuti hawa nafsu, fitrah ditinggalkan, maka sama saja dia telah menuhankan hawa nafsu itu sendiri. Jadi begitu Pak Ketua. Wallahu a'lam bissawab. Yang mana Pak? Kebangkitan tadi ya. Kebangkitan tadi Pak, semua kita memang akan dibangkitkan, dan ketika dibangkitkan itu Pak, di dalam kubur tadi mendapatkan nikmat atau azab tergantung amalan. Nah, ketika kita la qadarullah, mudah-mudahan tidak terjadi, kita diazab di alam kubur, lalu tiba masanya hari kebangkitan, diazab, berhenti azab, kita bangkit dulu, berarti keluar dari alam kubur menuju alam selanjutnya. Dan di alam selanjutnya, kalau di alam kubur diazab, di alam selanjutnya Pak, tidak nyaman tidak gitu, pasti akan ada azab dengan gaya atau model yang lain, dengan gaya dan model yang lain Allah azab. Contoh, di padang mahsyar ada orang yang ditenggelamkan oleh Allah dari keringatnya sendiri, dari keringatnya sendiri, karena panasnya cuaca, matahari hanya beberapa mil di atas kepalanya, lalu berkeringat dia, keringatnya ini tergenang lalu menutupi dirinya, tenggelam, kelelep dia. Ini bentuk azab Allah kepada mereka. Sudah berpindah dari azab alam kubur, pindah ke azab berikutnya. Jadi di alam kubur ada azab, karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa wal mautu haqqun, kematian itu hak, wa azabul qabr haq, wa al-jannatu haq, wan naru haq, azab kubur benar adanya, neraka benar adanya, surga benar adanya. Hanya saja ketika dibangkitkan dalam kondisi bagaimana kita di kubur, di azab Ustadz, berarti azab selesai di alam kubur karena kita berpindah ke tempat lain, maka melanjutkan azabnya di padang mahsyar. Orang yang mendapatkan nikmat di dalam kubur selesai karena ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, maka dia pindah ke alam berikutnya, dan di alam berikutnya pun mendapatkan kenikmatan. Salah satunya kata Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yaumal qiyamati la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar nanti, yang mana tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah. Kenapa? Karena dia dulu di kuburannya mendapatkan nikmat, dibangkitkan dari kuburnya mendapatkan nikmat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan dari Allah yang mana tidak ada naungan lain selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi jelas di dalam kubur ada azab, tapi nanti ketika kita dibangkitkan, kita akan dibangkitkan selesai azab di dalam kubur, nanti lanjut di azab berikutnya. Lalu bagaimana Ustadz kita ditanya di dalam kubur? Kita akan digoleng ke Pak, karena kita beda alam, kita tidak tahu lagi alam fisik tubuh kita yang dimakan oleh cacing tanah itu fisik Pak, itu bawaan alam dunia, hancur fisiknya, tapi Allah Ta'ala mampu untuk menghadirkannya lagi di alam berikutnya. Di alam berikutnya masalahnya kita tidak tahu, tidak sampai ke situ pikiran kita, buntu ketika membahasnya di ilmu antropologi, selesai buntu, karena memang sudah beda alam kita. Sesama alam saja kita tak mampu membahasnya, tak mampu mengkajinya, apalagi sudah beda alam. Contoh Pak, jin dan manusia sama-sama tinggal di dunia sekarang ini, malaikat juga ada di dunia ini. Apakah kita mampu melihat dan merasakannya? Buntu Pak, tak baca. Ngapa? Karena beda. Kita sama-sama di dunia, cuman kita beda frekuensi, beda frekuensi. Manusia frekuensinya di sini, malaikat frekuensinya di sini, jin frekuensinya di sini, sesama di dunia, lagi buntu otak ini. Apalagi ketika memang sudah berbeda alam, satu alam dunia, satu alam barzah. Wallahu taala alam bisawab. Ibu-ibu, silakan Ibu kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan kemudian mengakui bahwa kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umatnya. Yang dalam pertanyaan saya sebagai orang awam, kalau Al-Quran
Injil dalam arti kitab yang sebelum Al-Quran itu sering ada pembahasan misalnya oleh Zakir Naik, perbedaan ataupun hal-hal yang menunjukkan bahwa kebenaran Al-Quran itu nyata. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Al-Quran itu memang sebagai pelengkap dari Taurat, Zabur, Injil? Artinya apa? Misalkan di dalam Al-Quran ada surat yang menjelaskan tentang zakat dan sebagainya misalnya. Di dalam Injil, Taurat dan Zabur itu apakah ada hal-hal yang sifatnya ada kesamaan tetapi belum lengkap? Dalam arti kata, bisa jadi dalam pemikiran saya Al-Quran itu memang maha sempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang sifatnya melengkapi dari yang kitab sebelumnya, atau memang sama sekali berbeda. Yang saya pernah baca bahwa memang persamaan dari keempat kitab itu, bahwa Al-Quran keempat kitab itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk bagi umatnya untuk memberikan petunjuk yang benar, yang salah atau yang larangannya dan sebagainya. Mohon pencerahannya Ustadz. Kalau seandainya memang ada perbedaan itu, di mana kita bisa mencarinya keempatnya Ustadz? Kalau misalnya kalau Injil mungkin masih ada. Kemudian 4 kitab itu yang asli itu apakah, kalau Al-Quran iya, kalau Injil, Zabur, Taurat itu apakah bisa kita lihat untuk melihat sampai saat ini bagaimana bentuk atau wujud dari segi, begitu juga dari segi kontennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang kitab suci, ya, tentang kitab suci. Begini Ibu, Al-Quran sebagai pelengkap, penyempurna kitab suci yang sebelum-sebelumnya, dalam artian yang sebenarnya begini. Bukan artinya dulu ada ayat ini di kitab Injil, di kitab Taurat, kitab Zabur, karena ayat ini masih kurang maka di dalam Al-Quran ada ayatnya yang melengkapi. Tidak, bukan itu maksudnya. Di dalam kitab suci itu Pak Bu, setidaknya ada beberapa item yang dibahas. Pertama tentang keimanan, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang muamalah, dan yang keempat tentang akhlak, kelima kisah-kisah. Nah, kelima-limanya ini ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Hanya saja untuk melengkapi sisi keimanan, di dalam Al-Quran pembahasannya lebih lengkap dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena memang umat Nabi Muhammad lebih kompleks dibandingkan umat-umat sebelumnya. Kalau misalnya Taurat membahas tentang keimanan untuk Bani Israel, karena kitab Taurat diturunkan untuk Bani Israel, tidak begitu kompleks seperti umat Nabi Muhammad untuk alam semesta. Tapi di dalam Taurat membahas tentang iman, di Al-Quran juga membahas tentang iman, tapi pembahasan iman di dalam Al-Quran lebih lengkap karena memang yang dituju lebih kompleks, yang menjadi mad'u lebih banyak, beda-beda kepalanya, beda suku bahasanya, beda warna kulitnya. Kalau Taurat, Injil, Zabur sebelum-sebelumnya hanya kepada kaum tertentu, ya, Injil kepada kaum tertentu, Zabur, Taurat kepada kaum tertentu. Jadi bahasa kita lebih enak membatasinya karena memang untuk kaum tertentu. Tapi Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab Mekah Madinah saja, tapi Al-Quran untuk semua manusia, Arabiyun wa Ajamiyun, untuk orang Arab atau untuk orang non-Arab, warna kulitnya putih, hitam, ya, abu-abu dan lain sebagainya, kesemuanya disinggung oleh Al-Quran. Jadi dari sisi keimanan di dalam kitab suci sebelumnya sudah dibahas keimanan, tapi lebih dilengkapi lagi, ya, di sisi Al-Quran. Kenapa? Karena yang dihadapi lebih kompleks. Begitu juga dari sisi ibadah misalnya. Dari sisi ibadah misalnya, di dalam kitab-kitab selanjutnya dibahas tentang bagaimana cara menyembah kepada Allah, ibadah, ya, kepada Allah dibahas. Tapi di dalam Al-Quran lebih kompleks lagi. Ada yang namanya sholat, ada yang namanya puasa, ada yang namanya zakat, ada yang namanya haji, ada yang namanya menutup aurat, ada yang begini, ada lengkap di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang audiensnya lebih banyak dibandingkan kitab-kitab suci
sebelumnya. Jadi itu gambarannya kurang lebih. Jadi bukan misalnya di dalam Taurat ada satu ayat membahas tentang apa, lalu Al-Quran melengkapi ayat tadi, bukan itu maksudnya Pak, bukan itu maksudnya. Yang di dalam kitab suci itu membahas pertama tentang akidah yang kita sebut dengan keimanan, yang kedua membahas tentang ibadah, yang ketiga membahas tentang muamalah, yang keempat membahas tentang tentang akhlak, yang kelima tentang kisah-kisah al-qasas. Nah, kelima-lima ini ada semua di dalam kitab-kitab suci, tapi sebelum Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, karena mad'unya, audiensnya terbatas, maka terbatas pula lah kitab-kitab pembahasan dalam kitab suci tersebut. Dan ketika Al-Quran diberikan kepada umat Muhammad yang notabenanya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, artinya rentan waktu umat Nabi Muhammad panjang, dari nabi mengikrarkan diri menjadi nabi sampai nanti manusia terakhir yang ada di atas muka bumi ini, itu semuanya umat Nabi semua. Maka disinilah bermain melengkapi sesuatu yang tadinya tidak dibahas di dalam kitab-kitab suci sebelumnya, maka akan dibahas di dalam kitab Al-Quran karena mad'unya, audiensnya lebih luas dan lebih banyak. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, apakah masih bisa kita temukan kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur, ya, yang asli, yang benar, entah itu isinya, fisiknya dan sebagainya? Jawabannya Allahu a'lam bishawab. Kita tak bisa memastikan. Allah sendiri mengatakan bahwa kitab-kitab suci mereka sudah diedit oleh mereka, yuharrifunahu, ya, mereka edit kitab-kitab suci mereka, merubah sesuai apa yang mereka inginkan. Yang tak bagus menurut mereka, mereka buang. Yang bagus menurut mereka, mereka masukkan. Yang kurang menurut mereka, mereka tambahkan. Yang lebih menurut mereka, mereka kurangi. Jadi ketika ditanya apakah masih ada, ya, kitab suci itu di zaman sekarang yang aslinya, konteksnya, ayat-ayatnya yang asli, saya angkat tangan, saya katakan wallahu a'lam bishawab. Kalaupun ada orang mengklaim, kita tidak juga bisa memastikan kalau itu memang benar adanya. Kalau memang ada klaim, karena banyak orang bilang telah ditemukan Injil asli di zaman sekian. Silahkan klaim masing-masing, cuman kita tidak bisa mempercayainya 100%, karena ketika kita mempercayainya 100%, walaupun kita percaya tidak katik gunanya Pak. Ngapa? Karena kita tidak diperintahkan untuk mengikuti kitab suci sebelumnya. Kita hanya diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran yang Allah jamin isinya sempurna, isinya tidak ada edit-editan, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami pula lah yang menjaganya. Saya kira itu jawaban dua pertanyaan dari ibu yang di belakang. Saya kira itu saja dulu Pak, ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah 6:30 ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi pencerahan bagi kita, menambah keimanan kita kepada Allah, memperbaiki amalan dan muamalah kita di tengah-tengah manusia. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.